Tuhan Yesus baik. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya ada untuk menjadi penyembah Yesus. Sama-sama bilang sama saya ada untuk menyembah Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, baik teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, Zoom, ketik di kolom komentar, saya ada untuk menjadi penyembah Tuhan Yesus. Sekalipun masalah masih ada, sekalipun pergumulan masih kita hadapi, sekalipun kesusahan hidup masih terkadang ada di hadapan kita, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap terus memuji Tuhan, tidak menghalangi kita untuk tetap terus datang menyembah Tuhan, karena kita tahu hidup kita milik Tuhan. Amin. Kalau hidup kita milik Tuhan, maka apapun yang kita hadapi Tuhan lihat dan Tuhan berikan kekuatan. Apapun yang kita hadapi Tuhan lihat dan Tuhan berikan jalan keluar buat setiap kita. Haleluya. Yes. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat setiap kita. Yang pertama, dalam waktu dekat saya akan ada di kota Ambon, secara khusus di hari Minggu ya. Jadi hari Minggu tanggal 24 September saya melayani di Gereja Betani Ambon. Jadi Bapak Ibu yang ada di Ambon, saya akan ketemu dengan Bapak Ibu yang ada di sana jam 9 pagi ya. Bagi Bapak Ibu yang mau menanyakan tentang informasi, silakan WhatsApp, silakan DM ke saya melalui TikTok, melalui Instagram, sehingga kita bisa berjumpa bukan hanya lewat sosial media online ya kan. Pada akhirnya kita bisa melihat muka dengan muka. Anugerah dan kemurahan Tuhan, akhirnya saya bisa ke Ambon. Haleluya ya. Itu sebabnya dalam beberapa minggu ke depan, dimulai dari hari Kamis, karena Rabu saya tidak bisa melayani Bapak Ibu dalam doa pagi online. Hari Rabu ini, lusa tepatnya. Kenapa? Karena Rabu saya ada dalam pesawat, masih ada dalam pesawat dalam perjalanan ke sana. Jadi Kamis baru saya mungkin bisa melayani lewat doa pagi online. Tetapi mungkin hanya 2 platform yang saya pakai, yakni yang pertama Facebook dan yang kedua TikTok. Kenapa Facebook dan TikTok? Yang pertama karena memang alatnya kurang untuk dibawa ke sana, Pak Ambon. Dan yang kedua, di sana baik di Facebook, di TikTok itu lebih mudah dibagikan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan lebih mudah menjangkau jiwa-jiwa di sana. Karena itu khusus dari hari Kamis depan, Kamis ini maksud saya, sampai kepada Kamis depan selama seminggu, saya hanya buka 2 platform ini dalam doa pagi online, yakni melalui Facebook dan melalui TikTok Live. Jadi teman-teman di Instagram, teman-teman di Zoom bisa bergabung di TikTok Glenn Latuheru dan Facebook Glenn Latuheru. Di sana juga kita akan sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan. Khusus di hari Kamis nanti sampai dengan Kamis depan ya. Selepas itu kita akan kembali full live ya kan, baik melalui Instagram, melalui Zoom, TikTok dan Facebook. Bantu kasih tahu, infokan juga ya Bapak Ibu ya, sehingga setiap kita tetap terus terhubung. Puji Tuhan. Hari ini kita ada dalam Imamat pasal yang ke-16. Pasal yang ke-16 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Ayat 29 sampai dengan ayat 31. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, saya sudah bagikan tentang bagaimana Harun ya kan harus mentahirkan, harus membawa korban baik buat dirinya, keluarganya, terus buat seluruh umat Tuhan, bahkan buat seluruh tempat di mana mereka beribadah, yakni kemah suci, mesbahnya. Jadi diadakan pentahiran, diadakan pemurnian di sana, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini dalam Imamat 16 ayat 29 sampai dengan 31 ini, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Apa itu? Yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal ke-10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Jadi Tuhan tetapkan ada satu keadaan yang perlu diingat
yang perlu terus dikumandangkan setiap tahun, saudaraku, yakni Hari Raya Pendamaian, ya, atau Yom Kippur. Nah, lihat ayat 30. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagi kamu, untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Setahun sekali hari itu diadakan. Dan setiap orang yang tinggal di sana sebagai umat Tuhan harus mengikutinya. Makanya di ayat 31 dibilang begini, hari itu harus menjadi sabat, yakni hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Hari pendamaian. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini harus dirayakan. Hari ini harus diingat. Hari ini harus dibuat ucapan syukur. Kenapa? Hari di mana Tuhan berinisiatif mendamaikan, mentahirkan umatnya. Wow, itu kasih karunia. Amin. Itu anugerah. Allah di dalam kekudusannya mau berada di tengah-tengah umat Tuhan. Untuk apa? Hadir. Itu suatu kemurahan Tuhan, dan hari itu dirayakan sebagai hari pendamaian, di mana Harun harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mentahirkan umat Tuhan. Sebelumnya dia harus mentahirkan dirinya, dia harus mentahirkan keluarganya, dia harus mentahirkan seluruh umat Tuhan, bahkan kemah suci, mesbah, dan seluruh yang ada di sana. Untuk apa? Agar Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Karena Tuhan itu kudus. Dan setiap pribadi yang mau datang kepada Tuhan itu harus kudus. Itu sebabnya setahun sekali diadakan seperti itu, proses seperti itu. Nah, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Betul, kita tidak lagi mengikuti ritual tersebut, saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah menggantikan korban itu sekali untuk selama-lamanya. Makanya dalam Ibrani 7 ayat 27, coba lihat. Ibrani pasal 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sudah selesai. Tetapi kita dapat mempelajari dari peristiwa hari pendamaian ini, saudaraku. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, kenapa Tuhan mau hari pendamaian ini selalu ada bagi bangsa Israel? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, kehadiran Tuhan inilah yang perlu diresponi oleh bangsa Israel. Sama dalam kehidupan kita orang percaya, Alkitab mencatat bahwa tubuhmu, tubuh saudara dan saya adalah bait kudus. Tubuh kita adalah bait kudus, tempat di mana Allah berdiam, tempat di mana ada kehadiran Tuhan. Karena itu kita harus jalan dalam kekudusan. Tidak bisa tidak, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Betul, kita tidak lagi mempersembahkan korban darah, saudara dikasih dalam Tuhan, tetapi kita mempersembahkan korban ucapan syukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan mau tinggal dalam hidup kita. Ketik di kolom komentar, Tuhan tinggal dalam hidup saya, maka saya harus bersyukur. Ketik di kolom komentar, Tuhan tinggal dalam hidup saya, maka saya harus bersyukur. Siapa kita yang dilayakkan Tuhan? Siapa kita yang mau Tuhan hampiri dalam kekudusannya? Dia menghampiri saudara dan saya bukan karena perbuatan baik saudara dan saya, bukan karena amal kita, bukan karena ibadah-ibadah kita, tetapi karena kasih karunia, karena kemurahan. Tuhan mau menghampiri saudara dan saya. Dia tinggal dalam hidup saudara dan saya. Bayangkan, saudaraku, Tuhan bilang, bukankah tubuhmu adalah bait kudus?
Tempat di mana Roh Allah berdiam, tempat di mana Roh Allah tinggal, tempat di mana kita ada bersama-sama dengan Allah bersekutu setiap hari. Jadi bicara tentang kehadiran Tuhan, kita harus menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita harus belajar menghargai kehadiran Tuhan dalam keseharian kita. Itu sebabnya kenapa setiap hari kita mesti bersyukur, Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Karena setiap hari Tuhan tinggal dalam hidup kita, setiap hari Tuhan memimpin langkah hidup kita, setiap hari Tuhan menjaga hidup kita, karena Tuhan tinggal dalam hidup kita. Every single day, setiap hari. Kenapa? Karena memang Tuhan tinggal dalam hidup saudara dan saya. Jadi bicara hari pendamaian, ada sesuatu juga yang kita bisa pelajari. Memang kita tidak merayakan lagi hari itu, karena Yesus sudah menggantikan hal itu, saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi kita bisa mendapatkan sebuah pembelajaran, apa? Yakni kehadiran Tuhan. Hari pendamaian itu, kenapa Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya mereka harus mentahirkan diri mereka. Setiap tahun harus diadakan hari itu. Harun sebagai imam besar, Harun harus masuk ke ruang Maha Kudus, mentahirkan dirinya, keluarganya, seluruh bangsa Israel, bahkan kemah suci dan semuanya yang ada dalam. Kenapa? Karena Tuhan hadir di sana. Dalam kehidupan kita sama. Tubuh kita adalah bait kudus Tuhan. Dan Tuhan mau kita sadar bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus berjalan dalam kekudusan Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Sekalipun tidak ada orang yang melihat perbuatanmu, tetapi Tuhan ada dalam hidupmu. Apa yang ada dalam hatimu, apa dalam pikiranmu, apa yang kau buat, Tuhan tahu. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari hari pendamaian ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan sedang mengingatkan kepada bangsa Israel, ingatlah selalu kebaikan Tuhan yang sudah mau berdamai dengan manusia berdosa. Iya dong, Tuhan mau hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Itu sebabnya hari itu harus dirayakan sebagai hari pendamaian. Apa itu hari pendamaian? Di mana Tuhan yang Maha Kudus mau berdamai dengan manusia yang penuh dosa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Bukan karena manusia melakukan sesuatu, tetapi karena mercy, karena anugerah, karena kemurahan Tuhan yang mau berdamai dengan manusia. Tuhan mau berdamai dengan manusia berdosa. Itu sebabnya Tuhan mau tinggal dalam hidup manusia. Itu sebabnya tangan Tuhan selalu terbuka buat orang-orang yang mungkin masih jauh hari-hari ini dari Tuhan. Supaya tidak ada yang binasa. Itu sebabnya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dari hari pendamaian ini kita belajar, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan mau berdamai dengan kita manusia berdosa karena inisiatifnya Tuhan. Karena itu ingatlah selalu, Tuhan betapa Tuhan baik dalam hidup saya. Kalau saya masih berdosa aja, Tuhan mau datang berdamai dengan saya. Apalagi sekarang ketika dosa saya diampuni, saya diangkat menjadi anak. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Orang ketika masih berdosa aja Tuhan mau tolong kita kok. Kan begitu, ketika kita belum mengenal Tuhan, Tuhan masih mau turun memperkenalkan dirinya kepada kita kok. Apalagi sekarang ketika kita sudah mengalami pengampunan. Apalagi sekarang ketika kita sudah menerima kasih Tuhan. Itulah yang akan membuat setiap kita tetap kuat menghadapi apapun yang perlu kita hadapi di depan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang kau hadapi, ingat hal ini. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Jangan engkau ingat-ingat apa yang menyakiti hatimu. Jangan kau ingat-ingat apa yang membuat engkau khawatir, membuat engkau tertekan. Stop mengingat apa yang membuat engkau lemah. Mulai hari ini mengingat apa yang membuat engkau kuat. Apa itu? Kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, yang saya harus ingat adalah kebaikan Tuhan. Ketik di kolom komentar, yang selalu harus saya ingat adalah kebaikan Tuhan. Jangan mengingat apa yang membuat engkau tertekan. Jangan ingat-ingat apa perkataan-perkataan orang yang membuat engkau sakit hati. Stop.
Buat apa menyusahkan diri? Keputusan ada di kita. Apa yang mau kita ingat hari-hari ini, itu yang akan membuat kita kuat. Ya, Yohanes 3 ayat 16, kita tahu ayat ini bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inisiatif Allah berdamai dengan manusia. Karena dengan upaya apapun manusia datang kepada Tuhan tidak bisa bertemu. Kenapa? Karena sudah terputus. Yang membuat terputus apa? Dosa. Dosalah yang membuat manusia terpisah dari Allah. Itu sebabnya Allah perlu berinisiatif untuk datang kepada manusia. Itu sebabnya kasih Tuhan bagi manusia itu besar. Dan saya mau mengajak setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini engkau masih jauh hidupmu dari Tuhan. Ayo, tangan Tuhan selalu terbuka kok. Tidak ada dosa yang terlalu merah sehingga tidak dapat diputihkan oleh Tuhan. Tidak ada pelanggaran yang terlalu parah yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu najis yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ingat, kebaikan Tuhan itu inisiatif Tuhan untuk datang mau berdamai dengan manusia, bukan dari upaya kita. Ya, jadi yang pertama dalam pembelajaran kita tentang hari pendamaian yang Tuhan tetapkan ini, yang pertama kita mesti ingat bahwa kehadiran Tuhan itu ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan mau setiap kita untuk tetap terus berjalan dalam kekudusan. Itu sebabnya kenapa kita perlu dibersihkan setiap hari. Melalui apa? Firman. Yang kedua, kita belajar dari hari pendamaian ini apa? Allah berinisiatif untuk berdamai dengan manusia. Ini membuktikan bahwa Allah mengasihi setiap kita. Karena itu ingatlah akan hal itu. Betapa Tuhan mengasihi saya. Ketika saya masih berdosa, saya diperdamaikan. Apalagi sekarang ketika saya sudah diperdamaikan, maka Tuhan pasti akan bela perkara saya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari hari pendamaian Tuhan sudah tetapkan. Kita diingatkan kalau Tuhan yang dalam kekudusannya, yang dalam kemegahannya, dalam kebesarannya mau berdamai dengan manusia berdosa, maka sekarang kita juga harus berdamai dengan orang-orang yang menjahati kita. Iya dong. Masa kita lebih hebat dari Tuhan tidak mau berdamai dengan orang yang menyakiti kita? Siapa kita? Tuhan aja mau berdamai dengan pribadi-pribadi yang sering menyakitinya. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, ayo berdamai dengan orang-orang yang pernah menyakitimu, dengan orang-orang yang pernah mengecewakanmu, dengan orang-orang yang pernah mengkhianatimu, merugikan hidupmu. Ayo berdamai. Kenapa? Karena Yesus sudah mencontohkan. Yesus mau berdamai dengan orang-orang yang mengkhianatinya, orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang menyakitinya. Itu sebabnya di atas kayu salib Yesus berkata, Tuhan, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini kita diingatkan dari hari pendamaian yang perlu terus diingat oleh bangsa Israel. Betul, kita tidak lagi merayakan hari tersebut karena Yesus sudah menggantikan itu selama-lamanya. Tapi kita bisa mempelajarinya. Apa itu? Bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Karena itu jaga kekudusanmu, sebab Tuhan ada dalam hidupmu. Dan yang kedua, kita diingatkan betapa Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Ingatlah kebaikan Tuhan. Tuhan mau mengampuni kita. Tuhan mau berdamai dengan manusia. Tuhan mau berinisiatif ada di tengah-tengah hidup kita. Dan Tuhan yang melayakkan kita. Itu sebabnya di poin yang ketiga kita diingatkan kalau Tuhan dengan kekudusan, dengan kuasanya, dengan kemuliaannya sebagai Raja mau mengampuni kita. Siapa kita yang tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sudah menjadi teladan buat saya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Amin. Ayo lakukan. Mungkin tidak mudah karena itu ada Roh Kudus. Tuhan tolong kami mau mengampuni suami kami. Tuhan tolong kami mau mengampuni istri kami. Tuhan tolong kami mau mengampuni mertua kami, menantu kami, anak-anak kami, orang tua kami. Karena kita sudah diampuni, saudara. Kalau kita sudah menerima pengampunan itu, harusnya kita sadar betapa bahagianya orang yang menerima pengampunan.
Karena itu belajar untuk mengampuni saudara-saudaramu, orang-orang yang menyakitimu. Ingat selalu hari ini, hari pendamaian. Hanya perlu diingat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, bahwa Tuhan dengan kebaikan, dengan kasih-Nya mau berdamai dengan kita. Maka kita pun harus berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah mendamaikan dirinya dengan kita di atas kayu salib. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur sebab ketika kami belajar tentang hari pendamaian, maka kami diingatkan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di dalam hidup kami, karena tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, tempat di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Itu sebabnya biarlah kami selalu berjalan dalam kekudusan. Tuhan, tahirkan kami setiap hari dengan firman-Mu. Setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, maka setiap hari kami dibersihkan, kami dimurnikan, kami ditahirkan, sehingga kami tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Hari ini kami juga diingatkan bahwa hari pendamaian bicara tentang bahwa kasih Tuhan yang harus selalu kami ingat. Kasih Tuhan yang begitu besar, mau berdamai dengan kami, mau mengampuni kami. Itulah yang harus kami ingat. Sehingga apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tetap kuat, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu besar, anugerah-Mu ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga diingatkan kalau Yesus sudah mengajarkan kami untuk mengampuni kami ketika kami berdosa, maka kami pun harus melakukan apa yang Yesus sudah ajarkan bagi kami, yakni mengampuni orang-orang yang menyakiti kami, mengkhianati kami, mengecewakan kami. Kami tahu tidak mudah, tapi kami tahu Tuhan mampukan kami. Roh Kudus beri kekuatan bagi kami. Hamba berdoa secara khusus di dalam nama Yesus buat mereka yang hari-hari ini memiliki kerinduan untuk diperdamaikan dengan orang-orang yang menyakiti, mengecewakan, mengkhianati, merugikan hidup mereka, dan mereka rindu berdamai dimanapun saudara berada. Jika itu dirimu, letakkan tangan kananmu di dada. Hanya Engkau yang mau. Dan hanya Engkau yang sadar bahwa Engkau sudah menerima pengampunan dari Tuhan, dan Engkau mau meresponi firman Tuhan, letakkan tangan kananmu di dada. Ini keputusanmu hari ini. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi umat Tuhan. Ada Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa kami sudah mengalami pengampunan. Maka kami pun harus mengampuni mertua kami, menantu kami, suami, istri kami, anak-anak orang tua kami. Karena kami tahu kami pun seringkali jatuh menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan mau mengampuni kami. Maka hari ini kami diingatkan, kami pun harus mengampuni orang yang menyakiti hati kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapak, hamba berdoa ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu mengalami pengampunan Tuhan. Mereka rindu mengalami mujizat Tuhan. Mereka rindu untuk menjalankan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup mereka. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, mulai hari ini damai itu turun dalam hati mereka, sehingga mereka bisa melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti, mengecewakan mereka. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, turunkan tangan setiap kita. Hamba berdoa juga buat mereka yang sakit pagi hari ini Tuhan. Hamba percaya tergenapi firman-Mu dalam kehidupan masing-masing kami, bahwa disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga yang sakit dimanapun mereka berada pagi hari ini, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, setiap kelemahan tubuh, bahkan segala campur tangan kuasa kegelapan, aku menghardiknya keluar dalam nama Yesus atas tubuh mereka. Tubuh mereka telah dibeli dengan darah yang mahal.
di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biar ada anugerah Tuhan, biar ada kemurahan Tuhan bagi masing-masing mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan mereka yang hari-hari ini sedang usaha, sedang berbisnis, sedang bekerja. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Tuhan campur tangan dalam setiap apa yang mereka gumuli hari-hari ini, sehingga ekonomi mereka pulih dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan anak-anak Tuhan, Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang menyediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak kekurangan suatu apapun dalam mereka mencari Tuhan, karena hidup mereka anugerah Tuhan ada dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dalam rumah tangga mereka. Biar Tuhan jaga, Tuhan pagari dalam rumah tangga mereka, ditolong oleh Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga suami-suami mengasihi, mencintai, menghargai setiap istri yang ada. Istri-istri tunduk dan hormat kepada kepada suami. Dan hamba berdoa sehingga istri-istri menjadi istri-istri yang menjadi berkat bagi suaminya, hidup dalam kasih, hidup dalam tuntunan, bahkan sehingga suami dan istri ini hidup dalam keharmonisan, hidup dalam anugerah, hidup dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba lepaskan berkat buat pasangan suami istri yang hari-hari ini ada bergumul dalam rumah tangga mereka. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang memberkati rumah tangga mereka. Engkau juga Allah yang menyertai rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat, biar memberkati setiap rumah tangga yang ada. Kalau ada suami-suami yang sudah pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya, kalau ada istri-istri yang sudah pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya, hari ini hamba berdoa bagi mereka bersatu bersama-sama di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang getarkan hati mereka, sehingga mereka mengalami lawatan Tuhan dimanapun. Suami atau istri yang hari-hari ini hidup jauh dari Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus, sehingga rumah tangga mereka kembali rukun, rumah tangga mereka kembali pulih, rumah tangga mereka kembali mengalami berkat Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap mereka umat-Mu yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan, hamba lepaskan berkat buat mereka dalam nama Yesus, sehingga diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pasangan suami istri dipercayakan Tuhan keturunan-keturunan ilahi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih ada. Kami percaya ada kuasa, ada anugerah Tuhan. Hamba berdoa buat hamba berdoa buat setiap mereka orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap orang-orang muda hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kasih setia Tuhan. Hamba berdoa dimanapun orang-orang muda ini berada, biarlah mereka hidup takut akan Tuhan, mereka hidup mengasihi Tuhan, mereka hidup mencintai Tuhan Yesus, bahkan terus menjadi terang, membawa dampak di tempat di mana Tuhan titipkan mereka. Di dalam nama Yesus, jauhkan dari segala pergaulan yang buruk ya Tuhan, tapi biarlah mereka memiliki iman yang teguh, ketetapan hati untuk tetap terus mengikut Tuhan. Kan kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang mengirimkan pasangan hidup bagi mereka yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau ada orang-orang tua yang pagi hari ini bersatu hati berdoa bagi anak mereka, kami topang dalam doa kami, sehingga anak-anak mereka yang didoakan hari-hari ini agar mengalami lawatan Tuhan, mengalami jalan-jalan yang dibukakan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah Tuhan ada bagi kami. Secara khusus hari ini hamba berdoa buat setiap mereka yang mungkin belum mengenal Yesus. Mereka mengikuti doa pagi online dan mereka merasa terberkati. Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga ada pengenalan akan nama Yesus dalam hidup mereka.
Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan melalui ibadah-ibadah online yang diadakan, mereka terus bertemu dengan Tuhan. Sehingga mereka mengalami mujizat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Roh pengenalan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hamba lepaskan di tempat di mana mereka ada. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur Tuhan. Kami lepaskan berkat buat kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota kami aman, kota kami damai. Dijauhkan kota kami dari segala kekeringan dalam nama Yesus. Karena ada berkat-berkat Tuhan. Selama ada anak-anak Tuhan berdoa bagi kota di mana kami tinggal, maka kota itu aman, damai, diberkatilah oleh Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari bangsa kami, Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, ekonomi bangsa kami diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa kalau ada niat rancangan orang jahat, oknum-oknum ya Tuhan yang ada atas bangsa kami, yang membuat bangsa kami rugi, yang membuat bangsa kami hancur, terpecah belah, hari ini kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biar Tuhan menjamah setiap mereka, oknum-oknum tersebut, dilawat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mengendaki keselamatan bagi setiap jiwa. Dan kami berdoa ya Tuhan, sehingga Indonesia ada dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, kami doakan ada dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan TNI, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, kami berdoa seluruh wali kota, bupati, gubernur, camat, lurah, RT RW atas bangsa kami. Tuhan, biarlah mereka hidup dalam takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Ditolong Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Bahkan rencana 2024 pemilihan umum ini berlangsung aman, berlangsung damai, kondusif, semua ada dalam anugerah dan keberkatan Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus, biar Allah yang memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang mungkin hari ini mengikuti live bukan dari Indonesia, Tuhan juga memberkati bangsa di mana mereka tinggal, negara di mana mereka tinggal diberkati Tuhan dengan keamanan dan berkat-berkat Tuhan. Pada akhirnya hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong, apapun pergumulan mereka yang mereka hadapi hari-hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesanggupan, Tuhan beri penghiburan. Bahkan Tuhan sendiri yang menyediakan jalan keluar bagi anak-anak Tuhan. Kami percaya ya Bapa, barang siapa percaya kepada Yesus maka akan melihat jalan keluar. Sebab Yesus adalah jalan, Yesus adalah pintu. Itu sebabnya kami percaya mujizat masih terjadi bagi kami anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Hamba lepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya mujizat masih terjadi. Haleluya, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita hari ini selesai. Jangan lupa mulai hari Kamis sampai dengan Kamis depan selama seminggu, hanya 2 platform yang saya buka, yakni TikTok dan Facebook, dan bantu bagikan sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh tetap mengikutinya. Dan bagi teman-teman yang ada di Ambon secara khusus tanggal 24 saya ada di Bethany, Gereja Bethany Successful Family yang ada di kota Ambon ya. Jam 9 pagi kita ketemu di sana dan tetap terus setia mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan shalom.